Om, Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua yang terkasih di dalam Tuhan, bertemu lagi bersama saya, Bung Iwan Beka. Kali ini saya akan memberikan motivasi bagi saudara semua tentang mengucap syukur. Mengucap syukur ini tentunya adalah satu hal yang sepele saja ya, yang sederhana. Tetapi banyak orang yang tidak mau atau lupa untuk bersyukur. Nah, padahal di dalam Alkitab mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang diinginkan Tuhan. Nah, mengucap syukur ini tentunya dimulai dengan hal yang sederhana, bukan mengucap syukur karena punya harta benda, mengucap syukur karena punya rumah mewah, mengucap syukur karena punya perhiasan yang mahal, mengucap syukur karena punya mobil yang mewah. Tetapi mengucap syukur harus dimulai dengan hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil saja. Ya, contohnya mengucap syukur kalau kita masih bisa bernapas. Kan kasihan orang di sana, di rumah sakit sana, mereka saat ini ada berjuang dengan oksigen, ya, untuk mereka bisa bernapas. Sedangkan kita ini masih menikmati napas yang gratis lagi dari Tuhan. Kalau begitu kita harus mengucap syukur. Yang kedua, mengucap syukur kalau kita masih sehat. Ya, kalau kita masih sehat, mengucap syukur. Kasihan orang di rumah sakit sana, mereka ada sementara berjuang dalam kesakitan mereka. Ya, mereka sementara berdoa kepada Tuhan, tolong Tuhan sembuhkan saya. Orang yang sedang yang terkena COVID sana, mereka sementara dalam doa mereka untuk Tuhan tolong sembuhkan. Nah, kalau kita, saudara semua, kalau kita masih ke dalam keadaan sehat, kita harus mengucap syukur. Yang kedua, mengucap syukur kalau kaki kita masih ada. Ya, kasihan orang lumpuh di sana. Ya, orang yang lumpuh. Ya, mereka kepengen sekali kalau mereka lihat orang yang bisa jalan. Seandainya saya bisa seperti mereka. Kasihan kan? Ya, kalau kita yang masih bisa berjalan, mengucap syukurlah. Ya, kalau kita punya yang berikutnya, kalau kita punya tangan, mengucap syukurlah. Kasihan orang yang tidak punya tangan, tapi mereka tetap terus bersyukur. Malu kita. Nah, yang berikut, mengucap syukur kalau kita bisa melihat. Saya pernah dimotivasi oleh seorang buta. Ya, itu waktu itu sehingga saya sampai air mata jatuh. Ini orang buta ini. Ya, motivasi bilang, kalau kakak masih punya mata, bersyukurlah. Saya ini tidak pernah lihat itu bunyi itu, hanya dengar saja itu bunyi burung, tapi tidak pernah lihat itu burung itu model dari mana. Ya, itu pohon itu model bagaimana, hanya dengar saja dia punya bunyi. Itu air itu di sungai itu dia punya model bagaimana. Iya, tapi hanya dengar saja. Ya, tidak pernah lihat itu. Ya, artinya dia memotivasi saya untuk bersyukur, sehingga saya sedih betul. Ya, makanya saya bersyukur. Yang berikut, pernah berkhotbah. Waktu itu dia mengalami celaka, tetapi kaki saja, tangan saja yang luka, sedangkan mulutnya dia masih bisa berbicara. Maka dia bersyukur, dia bilang, untung saja saya punya tangan dan kaki saja yang luka. Kalau saya punya mulut, maka saya tidak bisa berkhotbah. Nah, kita harus mengucap syukur kalau kita masih bisa berbicara. Yang berikut, kalau kita masih punya telinga, bersyukurlah, dengarkan hal-hal yang baik. Banyak orang di luar sana yang tidak bisa mendengar, ya. Mereka ingin sekali mendengarkan motivasi, khotbah atau hal-hal yang lainnya yang menginspirasi, memotivasi mereka. Tapi mereka tidak bisa mendengar, sedangkan kita bisa mendengar. Bersyukurlah, pakai telinga itu dengan baik. Nah, itu saja hal-hal motivasi daripada saya tentang mengucap syukur. Ya, semoga ini memberkati saudara semua. Terima kasih.